Selamat datang di Berita Dunia hari ini. Kita akan mengulas salah satu konflik terbesar di Afrika yang dampaknya masih terasa hingga hari ini, yaitu Perang Kongo Pertama yang dimulai dari tahun 1996 sampai tahun 1997. Perang ini bertujuan untuk menggulingkan seorang diktator yang bernama Mobutu Sese Seko yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade dan membuka babak baru ketidakstabilan di Afrika Tengah. Perang Kongo Pertama memiliki akar yang jauh lebih dalam dari sekedar pemberontakan terhadap rezim Mobutu. Ini adalah hasil dari ketegangan regional, konflik etnis, dan perebutan kekayaan alam yang luar biasa. Untuk memahami bagaimana perang ini terjadi, kita harus melihat lebih jauh dari ke belakang, ke masa sebelum tahun 1996. Namun ini bukan sekedar pergantian kekuasaan, ini adalah kisah tentang perubahan sumber daya, kepentingan asing, penderitaan rakyat, dan perang yang melibatkan banyak negara. Apakah ini awal dari era baru bagi Kongo atau hanya awal dari konflik yang lebih besar? Ketegangan di wilayah timur meningkat. Rwanda, yang kini dipimpin oleh Paul Kagame, melihat kehadiran milisi Hutu di Zaire sebagai ancaman. Mobutu, di sisi lain, menolak untuk bertindak, menyebabkan Rwanda dan Uganda mulai merencanakan intervensi. Kongo yang dikuasai sebagai Zaire di bawah kepemimpinan Botunu telah lama menjadi pusat ketidakstabilan sejak kemerdekaan dari Belgia. Pada tahun 1960, negara ini telah mengalami kudeta, investasi asing, dan perang saudara. Mobutu Sese Seko berkuasa melalui kudeta militer pada tahun 1965 dengan dukungan Barat, terutama Amerika Serikat dan Prancis, yang melihat sebagai benteng melawan komunisme di Afrika. Namun di balik propaganda nasionalisme dan anti-komunisme, pemerintahan dipenuhi dengan korupsi. Sementara Mobutu hidup dalam kemewahan, rakyat menghadapi kemiskinan ekstrim. Pada awal 1990-an, rezim Mobutu semakin melemah. Ekonomi Zaire runtuh akibat korupsi dan salah urus, dan di saat yang samaan, genosida di Rwanda pada tahun 1994 memperburuk situasi. Lebih dari 2 juta pengungsi Hutu, termasuk milisi yang terlibat dalam pembantaian, melarikan diri ke perbatasan timur Zaire. Ini menjadi bom waktu yang siap meledak. Ketika pemberontakan semakin kuat, Mobutu mencoba meminta bantuan dari komunitas internasional. Namun, Amerika Serikat dan Prancis yang selama ini mendukungnya mulai menjauh. Kini, Mobutu semakin terisolasi. Pada Oktober 1996, perang resmi dimulai. Sebuah kelompok pemberontakan baru, Analisme Pasukan Demokratik untuk Pembahasan Kongo Zaire, yaitu AFDIL, dipimpin oleh Laurent Desire Kabila, seorang mantan gerilyawan yang telah lama menentang Botuna. Namun kabinet tidak bergerak sendiri. Ia mendapatkan dukungan yang besar dari Rwanda dan Uganda yang menyediakan pasukan serta persenjataan canggih. Dalam waktu singkat, AFDL mulai memenangkan pertempuran. Mereka merebut kota demi kota, sementara tentara Mobutu yang korup dan tak terlatih mulai kehilangan semangat bertempur. Pada awal tahun 1997, pemberontakan sudah berada di ambang kemenangan. Dalam waktu singkat, hubungan Kabila dengan Rwanda dan Uganda memburuk. Ia tidak ingin tunduk pada kepentingan mereka, yang akhirnya menjadi pemicu perang berikutnya, yaitu Perang Kongo Kedua. Pada 16 Mei 1997, Mobutu meninggalkan Kinshasa dan melarikan diri ke Maroko.
di mana ia akhirnya meninggal akibat kanker beberapa bulan kemudian. Laurent Desire Kabila memasuki ibu kota dan mendeklarasikan kemenangannya. Ia mengganti nama negara dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo dan menjanjikan perubahan besar. Namun, tidak semua pihak senang dengan kepemimpinan Kabila. Ketika ia mulai mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan mantan sekutunya, terutama Rwanda dan Uganda, ketegangan baru pun muncul. Perang Kongo pertama mungkin berakhir dengan jatuhnya Mobutu, tetapi dampaknya masih terasa dengan ekonomi yang hancur dan konflik baru yang muncul. Kongo segera menghadapi perang yang lebih besar, Perang Kongo Kudet, yaitu Perang Kongo Kudet. Perang ini melibatkan 9 negara dan lebih dari 20 kelompok bersenjata, menjadikan salah satu perang paling kompleks di dunia. Kongo masih berjuang dengan warisan konflik ini hingga hari ini juga. Meskipun perang telah berakhir, dampaknya masih membentuk nasib negara ini.